Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Ramadhani, kelas 3A, NPM 15630121. Tujuan dari video ini selain untuk mengumpulkan tugas dan juga untuk menjelaskan fungsi-fungsi kode yang ada di HTML. Pertama, kita buka web codeacademy.com. Kita langsung saja login. Masukkan username atau email Anda dan juga passwordnya. Ini adalah tampilan setelah Anda login. Kita langsung saja klik start atau mulai. Ini adalah bagian pertama. Di sini tuliskan HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat halaman web yang Anda kunjungi setiap hari. Dan ini adalah singkatan atau kepanjangan dari HTML, Hypertext Markup Language, yang dimaksud markup language atau bahasa markup adalah bahasa komputer yang mendefinisikan struktur dan penyajian teks mentah. Sedangkan hypertext adalah teks yang ditampilkan pada komputer atau perangkat yang menyediakan akses ke teks lain melalui link, juga dikenal sebagai hyperlink. Ini dalam kursus ini kita akan belajar bagaimana menggunakan dasar-dasar HTML untuk struktur, hadir, dan konten link. Kita juga akan belajar bagaimana menggunakan CSS atau Cascading Style Sheet untuk gaya konten HTML Anda tambahkan ke halaman web. Mari kita mulai dari petunjuk pertama. Dalam edit kode sebelah kanan, ketik nama Anda di antara H1 dan penutup H1, kemudian tekan Run. Ini adalah H1. Kita edit. Di sini saya akan mengedit dengan nama saya. Kalian juga bisa mengedit dengan apapun yang kalian inginkan. Kemudian kita tekan Run. Kalau berhasil, akan timbul tanda centang di sini, dan ini adalah perubahannya.
Kita next. Selanjutnya kita langsung ke petunjuk pada dan pertama tambahkan deklarasi doc tipe HTML. Kita ketikkan. Anda juga bisa mengcopy dari sini. Saya kalau sudah, kita tekan run. Akan tampil seperti ini. Kita up next untuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang jumlah minimum kode HTML yang diperlukan untuk menyusun sebuah halaman web yang disebut boilerplate kode. Langsung ke petunjuknya. Lihatlah kode index.html. Apa kode baru yang Anda lihat? Jelajahi kode dalam file ini dan mencoba memodifikasi sesuatu secara acak. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat apa kode baru yang ada. Seperti di sini. P sudah saya jelaskan di tahap awal tadi, dan H1 ini yang saya tebalkan ini adalah kode baru. Kita next. Judul di dalam HTML dapat disamakan dengan judul dalam jenis media lainnya. Berikut ini adalah daftar dari post elemen yang tersedia dari HTML. Mereka dipintakan dari terbesar ke terkecil dalam ukuran H1 atau heading 1 digunakan untuk judul utama. Semua judul kecil lainnya digunakan untuk subpost. Contoh berikut kode menggunakan judul dimasukkan untuk menangkap perhatian pembaca. Ia menggunakan terbesar menuju yang tersedia. Ini adalah contoh dari judul utama. Petunjuknya, dalam index.html tambahkan heading 1, judul dalam body. Judul harus mengatakan The Brown Bear. Tambahkan di sini. Kalau sudah, kita tekan run. H1 adalah judul utama. Seperti ini tampilannya.
Kita next. Di sini Anda dapat menambahkan paragraf pada elemen P. Kita langsung saja ke petunjuknya. Pada index.html, setelah heading atau judul utama ditambahkan, tambahkan sebuah paragraf yang berisi teks berikut. Seperti contoh, tambahkan paragraf setelah judul utama. Sini Anda bisa mengetikkan atau mengkopikan seperti saya ini. Kita salin, kita paste di sini. Kalau sudah, kita tekan run. Berhasil, kita next aja. Dalam HTML, Anda dapat menggunakan daftar unordered list. Untuk teks, Anda memutuskan memformat di poin-poin. Dalam unordered list, menggunakan individu item daftar dengan titik peluru. Kita langsung saja ke petunjuknya. Dalam indeks HTML, menambahkan ayat lain seperti paragraf pertama. Paragraf baru harus mengatakan, tambahkan paragraf lagi. Kita tekan run. Ya, petunjuk kedua, tambahkan unordered list. Ditambahkan. Kita tekan run. Dan ini adalah isi dari unordered list. Kita ketikkan.
kita ketikkan seperti yang ada di petunjuk. Ya, ini adalah list atau isi dari unordered list. Kita tekan run. Akan tampil seperti ini. Kita next. Selanjutnya kita setelah unordered list kita tambahkan paragraf lagi. Kita bisa copy atau ketikkan. Kita tekan run. Petunjuk nomor 2 tambahkan setelah paragraf, tambahkan ordered list. Petunjuk ketiga ini adalah isi dari ordered list. Kita tambahkan. Kita ketikkan seperti yang ada di petunjuk. Ya, ini adalah isi dari ordered list. Setelah kita tambahkan, kita tekan run. Ya, seperti inilah tampilan dari ordered list, berisikan angka-angka. Akan seperti ini. Kita next. Di sini kita akan menambahkan link pada halaman web dengan menambahkan elemen jangka A dan termasuk teks link di antara teks pembuka dan penutup. Kita lihat petunjuknya. Di sini ada catatan, ketika membaca dokumen versi teknis, Anda bisa menemukan istilah hyperlink. Tidak perlu khawatir, ini hanya istilah teknis untuk link dan seringkali istilah ini digunakan untuk pergantian. Petunjuk pertama, setelah paragraf pertama menambahkan link yang mengatakan learn more atau mempelajari lebih lanjut, jangan menambahkan URL dulu. Kita tambahkan di sini.
Kita tekan run. Selanjutnya tambahkan URL nya, kita copy saja ya, letakkan di sini, jangan lupa kita tekan run. Akan tampil seperti ini. Kita next. Selanjutnya, petunjuk selanjutnya, sebelum melihat ke petunjuk, singkat catatan. Dalam latihan ini kita telah menggunakan terminologi terbuka di jam terbaru. Ini sangat mungkin bahwa Anda menggunakan browser modern yang buka situs-situs di baru. Sebelum muncul browser dengan tab tambahan jendela, browser harus dibuka untuk melihat lebih website. The target atribut bila digunakan dalam browser modern akan membuka situs-situs baru di tab baru. Kita langsung ke petunjuknya. Dalam link yang bertuliskan landmark, tambahkan target atribut dan set sama dengan kita tambahkan di sini. Tuliskan underscore blank. Kita tekan run. Kalau sudah, tambahkan ini ya di sini. Kalau sudah, kita next. Selanjutnya dalam index.html di bawah ordered list tambahkan image atau gambar, gunakan link berikut ini. Tambahkan seperti ini. Kalau sudah, kita tekan run. Kita lihat tampilan sebelah kanan akan timbul gambar seperti ini. Kita next. Selanjutnya sebelum melihat ke petunjuk, singkat catatan. Jika gambar dalam web tidak satu yang menyampaikan informasi yang berarti apapun untuk pengguna atau
turunan netral atau sebaliknya yang ALT atribut tidak boleh digunakan. Kita langsung ke petunjuk. Dalam indeks HTML tambahkan ALT atribut gambar, pastikan deskripsi akurat menggunakan gambar. Tambahkan ALT di sini. Kita tekan run. Ya, berhasil. Kita next. Petunjuk selanjutnya, dalam indeks HTML, ubah gambar pada halaman Anda menjadi link dengan membungkus elemen gambar dengan elemen anchor, mengatur target atribut sehingga link terbuka di jendela baru. Tambahkan seperti ini. Kita tekan run. Berhasil. Kita next aja. Selanjutnya di sini tertulis sangat penting untuk memahami bahwa kode indeks HTML tidak akan mempengaruhi posisi elemen dalam browser. Misalnya, jika Anda ingin meningkatkan ruang antara paragraf dan gambar pada halaman web Anda akan tidak dapat mencapai hal ini dengan hanya menambahkan jarak antara unsur paragraf dan elemen gambar dalam indeks.html. Hal ini karena browser mengabaikan spasi hadir dalam file HTML seperti index.html. Di sisi lain, menggunakan spasi dalam HTML adalah penting agar kode Anda mudah dibaca dan diikuti. Misalnya seperti ini. Kalau sudah mengerti, kita bisa next aja. Di sini Anda melihat bagaimana memodifikasi jarak antara kode dalam sebuah HTML tidak mempengaruhi posisi elemen dalam browser. Jika Anda benar-benar tertarik modifikasi jarak dalam browser, Anda dapat menggunakan HTML baris istirahat atau elemen ini. Istirahat baris elemen merupakan salah satu tag penutup diri. Anda dapat menggunakan di mana saja dalam kode HTML Anda dalam satu baris akan ditampilkan dalam browser. Catatan: line break bukan cara standar memanipulasi posisi elemen HTML, tetapi kemungkinan bahwa Anda akan menemukan mereka setiap sekarang dan kemudian. Di unit kemudian, Anda akan belajar teknik yang lebih canggih untuk elemen positioning HTML. Kita langsung saja petunjuk.
Dalam index.html, tambahkan satu baris elemen kata populasi di paragraf ketiga dari halaman. Sini kita tambahkan baris elemen. Tambahkan baris istirahat elemen. Kalau sudah, kita tekan dan kita next. Selanjutnya ini adalah the World Wide Web Consortium atau disebut dengan W3C akan bertanggung jawab untuk menjaga standar gaya HTML. Pada saat penulisan, W3C merekomendasikan dua ruang lakukan saat menuliskan kode HTML. Kita bisa next. HTML juga memungkinkan Anda untuk menambahkan komen untuk kode Anda. Komentar. Komen dimulai dengan tanda ini dan diakhiri dengan ini. Pada petunjuknya, tambahkan komen di mana saja pada index.html. Saya akan menambahkan komen di paragraf pertama. Seperti ini. Kita tekankan berhasil. Kita next. Selanjutnya di sini seperti akhir dari bagian satu tadi, kita tinjau apa yang Anda telah pelajari di bagian 2. Bisa Anda tinjau di sini. Bisa Anda ketikkan dari pertama sampai akhir. Kalau Anda tidak meninjau, bisa saja Anda tinggal up next dan ke tahap selanjutnya. Ya, untuk ke tahap selanjutnya kita klik installation. Ini adalah tampilan dari tahap selanjutnya. Di sini dikatakan setelah Anda belajar tentang dasar-dasar HTML, termasuk struktur dasar yang diperlukan untuk mengatur HTML, serta elemen HTML, digunakan untuk menambahkan konten ke halaman web. Sayangnya, elemen HTML yang telah kami gunakan untuk menambahkan konten ke halaman web yang telah mengakibatkan hasil cukup hambar dalam browser. Sebagai contoh, tampak bahwa sebuah konten
menjadi warna yang sama, memiliki font yang sama, dan menawarkan kontrol langsung atas ukuran font. Bagaimana kita bisa membuat HTML kita lebih menarik secara visual? CSS atau dikenal sebagai Cascading Style Sheet adalah bahasa yang pengembang web digunakan untuk gaya konten HTML pada halaman web. Jika Anda tertarik untuk memodifikasi warna, jenis font, ukuran font, bayangan, gambar, posisi elemen, dan banyak lagi, CSS adalah alat untuk pekerjaan. Kita langsung saja ke petunjuk. Lihatlah kode browser ke kanan, kode berisi elemen HTML yang sudah belajar untuk menggunakan dengan beberapa pengecualian. Jangan khawatir tentang rincian kode dulu. Sebaliknya, mari kita cepat melihat kekuatan CSS. Salin baris berikut paste pada baris 5. Kita coba salin pada baris 5. Apa yang terjadi? Akan berubah seperti ini. Kita next. Meskipun CSS adalah bahasa yang berbeda dari HTML, itu mungkin untuk menulis kode CSS langsung ke file HTML. Kita langsung saja ke petunjuknya. Tambahkan elemen style di kepala atau head index.html. Kita tambahkan di sini. Kalau sudah, kita cobakan. Berhasil. Petunjuk yang kedua, salin kode berikut dan paste di antara pembuka dan penutup style. Kita salin, letakkan di antara pembuka dan penutup style. Kita cobakan. Lihat di sini apakah ada perubahan. Kalau ada perubahan, kita tinggal next. Selanjutnya, meskipun elemen style memungkinkan Anda untuk menulis kode CSS dalam file HTML, campuran ini
dapat menghasilkan kode yang sulit untuk membaca dan menjaga. Resikonya ada dua hal. Yang pertama adalah membuat file HTML besar yang sulit untuk membaca, mempertahankan secara keseluruhan. Ini dapat mengakibatkan alur kerja yang tidak efisien. Yang kedua, mempertahankan perbedaan yang jelas antara struktur halaman web HTML dan halaman web styling atau CSS. Petunjuknya, lihatlah kode ke kanan. Perhatikan bahwa index.html telah berevolusi untuk mencakup HTML dan kode CSS. Selain peningkatan panjang, pencampuran kode ini menciptakan alur kerja yang tidak efisien untuk pengembang dan dapat membuat kebingungan karena struktur HTML dan estetika CSS sekarang digabung. Kita next. Di sini dijelaskan, untungnya solusi berikut akan membantu Anda menghindari membuat HTML bercampur dengan kode CSS. File HTML dimaksudkan untuk hanya berisi kode HTML. Demikian pula, file CSS dimaksudkan untuk hanya berisi kode CSS. Anda dapat membuat file CSS dengan menggunakan CSS nama ekstensi file seperti yang ini, .style.css. Dengan file CSS, Anda dapat menulis sebagai kode CSS yang diperlukan untuk gaya halaman tanpa harus mengorbankan pembacaan file HTML Anda. Ke petunjuknya, lihatlah index.html, potong kode CSS di antara pembuka dan penutupan style text dan sisipkan langsung pada file baru yang disebut style CSS. Pastikan untuk menghapus sisa style elemen sekarang kosong dari indeks HTML. Yang ini kita cut atau potong, lalu kita tempelkan di style CSS. Kita tekankan, berhasil. Ini untuk mempermudah kita untuk membaca kode CSS agar tidak bercampur dengan kode HTML. Kita next. Untuk menerapkan styling pada halaman web, kita harus menghubungkan file HTML dan file CSS bersama. Untuk menghubungkan itu, Anda dapat menggunakan elemen ring untuk menghubungkan HTML dan CSS bersama-sama. Dan untuk menghubungkan itu, terdapat 3 atribut, yaitu hub adalah seperti elemen jangka. Nilai atribut ini harus alamat atau jalan ke file CSS. Div adalah atribut yang menjelaskan jenis dokumen digunakan untuk terhubung ke dalam file CSS. Nilai atribut harus ditetapkan untuk text/CSS. Rel adalah atribut ini untuk menggambarkan hubungan antara file HTML dan file CSS. Karena Anda menghubungkan ke style sheet, nilai harus ditetapkan ke style sheet. Ketika menghubungkan file HTML dan file CSS bersama-sama, elemen link akan terlihat seperti berikut ini. Perhatikan,
contoh style sheet ini. Jika file CSS disimpan dalam sama directory file HTML Anda, maka Anda dapat menentukan file relatif bukan URL seperti ini. Menggunakan file relatif cara sangat untuk menghubungkan style sheet. Langsung ke petunjuknya. Mari kita menghubungkan style sheet style CSS ke file HTML index.html. Pertama, tambahkan add link element. Kita tambahkan di sini. Kita cobakan. Ya, seperti ini. Terus petunjuk nomor 2, selanjutnya tambahkan atribut head ke elemen wing dan set sama dengan ./style CSS. Lihatlah halaman head di sebelah kanan, apakah Anda melihat perubahan. Kita cobakan. Yang ketiga, tambahkan atribut div dan set ke nilai yang benar. Tambahkan div-nya. Kita cobakan lagi. Akhirnya tambahkan atribut L dan set ke nilai yang benar. Tambahkan L-nya sama dengan contoh. Kita cobakan. Berhasil. Kita coba next aja. Dan Anda bisa menghubungkan
file HTML dan file CSS bersama-sama. Di sini mari kita tinjau kita coba. Sudah. Di bujurannya. Di sini mari kita tinjau apa yang telah Anda pelajari sejauh ini. Yang pertama, HTML dan CSS disimpan dalam file terpisah untuk membawa kode dipertahankan dan membaca, serta menjaga struktur terpisah dari styling. Untuk memungkinkan Anda untuk menulis kode CSS dalam sebuah file HTML. Yang ketiga, sebuah stylesheet CSS dapat dihubungkan ke file HTML menggunakan elemen link yang membutuhkan 3 atribut, yaitu head, div, dan rel. Dalam pelajaran berikutnya Anda akan belajar tentang struktur dasar dan sintak CSS hingga dapat memulai menggunakan CSS pada Anda sendiri. Dan dalam pelajaran ini Anda belajar tentang dua tempat yang berbeda, di mana Anda dapat menulis kode CSS tapi Anda tidak dapat menulis kode CSS sama sekali. Kita langsung ke petunjuk. Link style.css ke index HTML. Atribut harus dalam urutan sebagai berikut: head, div, dan rel. Catatan: isi style.css tidak penting untuk saat ini. Di berikutnya Anda akan belajar lebih banyak tentang dasar-dasar CSS. Teruskan ini di baris kelima dan kita coba. Hasil kita up next stylization untuk the next tahap selanjutnya.
Ya, ini tahap selanjutnya. Di sini tuliskan Anda akan belajar bagaimana untuk memisahkan. Maksudnya, Anda telah belajar bagaimana untuk memisahkan HTML dan CSS menjadi dua file dan menghubungkan mereka bersama-sama. Tetapi Anda belum belajar bagaimana sintak CSS digunakan untuk elemen gaya pada halaman web. Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar struktur dasar dari sintak CSS sehingga Anda dapat memulai halaman web elemen styling. Mari kita mulai. Di petunjuk, lihatlah kode di style.css yang ini. Anda mungkin tidak mengerti sekarang, tapi setelah pelajaran ini Anda akan tahu bagaimana sintak CSS bekerja. Kemudian dalam kursus ini Anda akan belajar lebih banyak tentang rincian CSS. Jelajahi kode dalam file ini mencoba memodifikasi sesuatu secara acak. Apa yang terjadi? Kita langsung saja next. Untuk gaya elemen HTML menggunakan CSS, Anda harus tahu lebih dahulu memilih elemen dalam file CSS. Misalnya, untuk gaya elemen P sintaks, untuk memilihnya menggunakan CSS adalah seperti ini. Dalam contoh di atas, yang ini, semua elemen paragraf yang dipilih menggunakan CSS selector pemilih, atau dalam hal ini adalah V. Perhatikan bahwa pemilih CSS dasarnya sesuai dengan tag HTML, tapi tanpa kurung sudut. Di sini ada catatan. Dua paragraf pemilih dalam contoh di atas akan memilih semua elemen V pada halaman web. Kemudian dalam kursus ini Anda akan belajar menggunakan CSS yang lebih spesifik sehingga Anda dapat memilih setiap elemen yang Anda inginkan. Langsung saja ke petunjuk. Di style.css, tambahkan pemilih atau selector elemen heading 1 atau judul utama. Tambahkan heading 1 atau judul utama seperti contoh. Kita cobakan. Di sini ada catatan isi dari update halaman web karena kita sudah terkait indeks HTML dan style CSS untuk Anda berhasil. Kita coba next. Di sini tertulis ini tidak cukup hanya memilih elemen HTML. Dalam file CSS, untuk benar-benar gaya elemen, Anda perlu menentukan dua hal dalam tubuh pemilih. Dua hal itu adalah properti
properti itu adalah gaya elemen atau contohnya ukuran, warna, dan lain-lain. Yang kedua, value atau nilai. Nilai properti ini adalah yaitu 18 pixel untuk ukuran, biru untuk warna, dan lain-lain. Ini adalah contoh. Dalam contoh di atas, heading 1 atau judul utama, unsur telah dipilih. Di dalam tubuh atau body, judul ini memiliki warna yang diatur ke nilai blue. Judul sekarang akan muncul warna biru di browser. Guys, ini yang saya tebalkan disebut CSS deklarasi. Sebuah CSS deklarasi terdiri dari properti dan nilai. Perhatikan bahwa titik koma berakhir semua deklarasi. Fungsi titik koma ini adalah untuk mengakhiri deklarasi CSS. Akhirnya, seluruh potongan kode dalam contoh di atas dikenal sebagai CSS aturan. Aturan CSS terdiri dari pemilih dan semua deklarasi dari pemilih. Ya, contohnya seperti ini. Silahkan dilihat. Kalau sudah, tinggal next. Kita langsung ke petunjuknya. Di style.css mengubah color dari post untuk Firebreak. Kita ketikkan di sini. Kita tekanan. Berhasil. Akan berubah seperti ini. Petunjuk yang kedua, tambah pemilihan lain yang mengubah font size paragraf ke 18 pixel. Kita tambah lagi. Masukkan di sini font size atau ukuran warna. Masukkan 18 pixel. Kita coba lihat. Dalam catatan, semua elemen HTML memiliki sifat yang unik yang dapat ditata dengan menggunakan berbagai nilai-nilai. Tujuan dari pelajaran ini adalah untuk menjadi akrab dengan sintaks CSS. Kemudian dalam kursus ini kami akan mengeksplorasi sifat tertentu dan nilai-nilai untuk elemen HTML. Kita langsung saja next. Selanjutnya, gunakan salah satu pemilih untuk mengubah warna dari post dan paragraf ke yang saya tebalkan. Kita ketikkan seperti contoh.
Kita coba tekankan. Berhasil. Contoh di atas adalah untuk menampilkan pemilih elemen dan menghemat waktu Anda ketika Anda ingin bergaya properti yang sama di banyak elemen. Jadi Anda bisa menghemat waktu, tidak di satu elemen saja Anda mengubah warna. Anda bisa menggabungkan elemen-elemen itu dan mengubah warna dari elemen itu sendiri. Kita next aja. Selanjutnya kita langsung ke petunjuk. Di style.css tambahkan pemilih universal. Ini maksud pemilih universal adalah tanda ini. Kita tambahkan. Dan kita ketikkan font pemilih. Isinya adalah Georgia. Kita coba tekanan. Berhasil. Coba kita next. Sama seperti HTML, CSS, berikut praktek terbaik tertentu untuk jarak dan lakukan. Yang pertama, satu ruang harus digunakan antara pemilih dan pembukaan brace creating atau kurung kawal ini. Yang kedua, tidak ada ruang ekstra, harus ada antara pembukaan dan penutupan kurung kawal dan deklarasi CSS seperti dalam contoh di atas ini. Yang ketiga, dua ruang dari lekukan harus digunakan untuk deklarasi CSS. Yang keempat, satu baris spasi harus ada di antara aturan CSS. Dalam contoh di atas, ada satu garis jarak aturan antara aturan CSS untuk judul dan aturan CSS untuk paragraf. Kita langsung saja next. Sama seperti HTML, Anda juga bisa meninggalkan komen di komentar di file CSS Anda. CSS komentar diawali dengan tanda yang saya tebalkan ini dan diakhiri dengan yang saya tebalkan ini. Seperti contoh di bawah ini. Ada alasan untuk membantu Anda dalam mengomentari kode. Yang pertama, mereka membantu Anda atau orang lain memahami kode Anda jika Anda memutuskan untuk kembali dan memeriksanya pada tanggal kemudian. Yang kedua, mereka memungkinkan Anda untuk bereksperimen dengan kode baru tanpa harus menghapus kode lama. Jadi Anda bisa bereksperimen dengan kode baru dan Anda tidak
harus menghapus kode lama untuk bereksperimen dengan kode baru tersebut. Dalam contoh di atas, komentar digunakan untuk menentukan CS ceiling untuk paragraf. Dalam contoh di atas, aturan CSS yang divalid telah berkomentar. Praktek ini berguna ketika Anda ingin bereksperimen dengan kode baru tanpa harus menghapus kode lama, sama seperti tadi. Petunjuknya, menambahkan komentar di style CSS. Komentar bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. Komentar Anda bisa ketikkan di sini, tapi bisa saja Anda bisa ngetikkan dimanapun. Coba tekanan. Berhasil, kita next. Di sini tulis Anda telah belajar dasar-dasar struktur CSS dari sintak. Kami akan terus membangun dasar-dasar ini saat Anda belajar lebih banyak tentang CSS. Dan mari kita tinjau. Anda bisa meninjau apa yang telah Anda pelajari sejauh ini dari menargetkan selektor CSS ke halaman HTML dan CSS deklarasi, kalau Anda sudah meninjau apa yang Anda pelajari sejauh ini, Anda bisa tinggal tekan up next. Anda bisa ke tahap selanjutnya.